Shalom, selamat pagi semuanya yang sudah hadir dalam Zoom ini. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, bahkan Pak Roni yang sudah membawa kita dalam pujian, Mary sebagai host, dan Taite dan Ibu Ani sudah memimpin kita doa. Terima kasih semuanya yang sudah terlibat dalam pagi hari ini. Dan terima kasih juga semua supervisor yang sudah hadir, bahkan yang belum hadir, bahkan gembala-gembala F yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya berterima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya dalam pertemuan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, dan lewat AF ini kita akan masuk dalam satu pembekalan khususnya buat bulan Oktober ini. Dan bulan Oktober ini mungkin diselipin dengan kesaksian dari setiap AF yang akan bersiap untuk kesaksian semuanya di gereja. Dan biarlah AF ini kita tetap bersama-sama ya untuk memajukan AF ini di Ebenezer, supaya setiap anggota jemaat semua akan terlibat ikut di dalam AF. Karena kita percaya dalam suatu komunitas itu kita akan bertumbuh, kita akan makin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bahkan kita saling menguatkan satu sama lain dalam AF. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan saya imbau kepada semua supervisor, bahkan juga mengingatkan kepada gembala-gembala AF supaya makin semangat lah. Kalau saya udah kasih setiap anggota, saya iring, tetap di follow up supaya lebih berjalan dengan baik. Dan kita akan melibatkan semua jemaat ikut dalam AF di Ebenezer. Dan mungkin ada beberapa laporan dari Mary akan disampaikan, laporan yang sudah berjalan AF yang bulan September, yang sudah masuk, yang sudah mengisi Google Form. Dan kita harus juga mengikuti tema-tema bulan. Setiap bulan kita harus ikuti tema, dan kita harus hidupi tema yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Muli, sehingga Tuhan kasih tema setiap bulan yang kita harus hidup ya. Silakan Mary. Shalom Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga untuk setiap supervisor, juga Pak Markus, juga para GHF. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengadakan pertemuan dan yang sudah mengisi Google Form. Saya akan sebutkan ya, selama pertemuan di bulan September. Saya catat. Di bulan September yang sudah mengadakan pertemuan itu EHP Rico, lalu EHP Salom, EHP Samaria, EHP Proskonio, EHP Fight, EHP Efrata, EHP Sungai Yordan, EHP Bukit Sion, EHP Bukit Hermon, EHP Kana, EHP Bukit Jaitun, EHP Bethesda, EHP Niniwe, EHP Sanca, EHP Israel, EHP Hebron, EHF Genesaret, EHF Korintus, EHF Kalvari, EHF Eden, EHF Tiatira, EHF Sela, EHF Listra, EHF Timotius, EHF Bitia. Ini beberapa dari EHF yang sudah mengadakan pertemuan di bulan September, lalu mengisi Google Form. Ada totalnya 25 dengan EHF Esther yang baru mengisi karena beliau belum tahu. Lalu yang bulan September yang tidak mengisi, untuk bisa info ke saya, yang bulan ini yang belum mengadakan pertemuan dari EHF Bethel, EHF Maranatha, lalu EHF Mana, EHF Putision, EHF Talitakum, EHF Galilea, EHF Philadelphia. Katanya sudah ada pertemuan, tapi bergabung dengan EHF Bethesda, maka beliau tidak mengisi Google Form-nya. Lalu
Pak Norman karena baru, dia belum melapor. Lalu EHEP Yerusalem baru, EHEP Gilgal, EHEP Yerusalem, EHEP Eden, EHEP Ruth, EHEP Kanaan, dan EHEP Zire. EHEP Zire ini bulan September saya lihat ada pertemuan di fotonya, namun belum melapor. Untuk setiap para supervisor untuk memperhatikan kembali untuk dari setiap EHEP yang sudah saya bacakan untuk lebih mengingatkan kembali. Lalu untuk yang EHEP yang tidak aktif atau kurang aktif nanti akan di follow up oleh Pak Markus dan tim, akan kita lebur kembali dalam bulan ini. Nanti kita akan bicarakan kembali kepada para EHEP yang tidak aktif. Lalu EHEP yang sudah mengisi apa yang disampaikan oleh Pak Gembala di bulan Agustus, ada beberapa EHEP yang sudah mengisi untuk bermultifikasi. Saya akan bukakan dari EHEP yang sudah mengisi. EHEP Ruskoneo, Ibu Asima sudah mengisi untuk calon gembala EHEP-nya. Lalu Bapak Bobi, lalu Ibu Cincing, yang lainnya masih belum ada dan masih didoakan. Lalu Ibu Gembala, Ibu Gina, Ibu Riris, lalu Ibu Mira, Saudari Ruth, lalu Adnan, Saudara Adnan. Ini beberapa orang yang sudah menyampaikan info bahwa akan disiapkannya calon gembala EHEP yang baru. Untuk walaupun belum ada, kalau bisa kasih aja nama. Nanti kita di bulan November rencana akan mengadakan pertemuan buat calon GH yang baru dan untuk di training oleh Bapak Gembala. Lalu saya juga akan menginfokan apa yang Pak Gembala sampaikan. Beberapa hari yang lalu kita ada meeting pertemuan EHEP. Di bulan Oktober ini kita akan launching EHEP selama bulan Oktober. Jadi untuk jadwal yang sudah saya buat di grup untuk menjadi perhatiannya, apa yang sudah saya buat, misalnya ada keberatan atau apa, bisa info ke saya, jadi saya bisa atur kembali dan akan mencari penggantinya. Lalu untuk jadwal kesaksian itu ibadah pagi, gembala EHEP itu bisa bersama anggotanya 1 orang. Kalau ibadah siang bisa bawa anggotanya 2 orang atau pokoknya 2 orang aja. Lalu ibadah sore juga bisa 2 orang bersama gembalanya, anggotanya. Lalu untuk campaign itu kita akan ada booth EHEP. Jadi yang saya udah jadwalkan campaign itu, misalkan kita mengajak jemaat untuk pas jemaat bubar itu, kita mengajak jemaat untuk bisa bergabung bagi mereka yang belum ber-EHEP. Jadi nanti akan dijadwal sesuai jadwal yang sudah ada. Untuk saat ini itu aja yang saya sampaikan sebagai admin. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Cincin mau kesaksian lanjut. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Pak Amos, Bu Gina yang udah memberi saya kesempatan hari ini untuk bersaksi. Jadi saya ini baru pertama kali menjadi ketua kelompok sel. Sebelumnya saya nggak pernah melayani seperti ini ya. Jadi ini pengalaman pertama saya. Waktu saya diminta untuk jadi ketua EHEP, saya sebenarnya ragu-ragu. Saya ini mampu apa enggak gitu menjadi ketua, karena kan saya merasa harus ada waktu yang khusus, kemudian saya juga bisa apa enggak gitu ya. Tapi
saya ingat gitu, ada satu orang ibu ya yang saya kenal, yang mamahnya dari hamba Tuhan yang saya kenal. Dia tuh bilang gini, kata dia, pelayanan itu adalah anugerah, dia bilang gitu ya. Jadi pelayanan ini, dia selalu bilang seperti itu, pelayanan itu bukan beban, tapi pelayanan itu adalah anugerah gitu, dia bilang. Jadi saya tadinya bingung ya, aduh gimana nih, pelayanan kan sebenarnya beban gitu. Tapi ya dia bilang seperti ini juga, Tuhan itu mencari orang yang mau, bukan mencari orang yang mampu, katanya gitu. Waduh, jadi saya juga merasa, iyalah Tuhan, terima kasih. Mungkin kalau saya menolak juga Tuhan bisa pakai siapa aja sebenarnya gitu ya. Tapi kalau Tuhan udah memberi saya kesempatan, ya udah deh, dengan segala kekurangan saya, yang penting saya mau dulu aja lah gitu kan. Nanti selanjutnya ya biarlah, kan ada bantuan dari teman-teman semua gitu kan ya. Jadi ya udahlah, akhirnya saya jadi ini ya, jadi ketua jadi gembala EHF Korintus. Pertama kali sih saya memulai menjadi gembala ini kan pada saat permulaan gerakan EHF itu ada gitu ya, dengan anggotanya ya baru 4 orang gitu. Ya salah satu anggotanya ya teman kita yang udah dipanggil, yaitu Ibu Ripka ND. Dia banyak sekali bantu saya sebenarnya. Dia selalu kasih support saya. Kalau saya perlu bantuan, misalkan kalau ada pertemuan GEHF saya harus ke luar kota, saya selalu minta tolong Bu Rika, tolong dong gantiin saya jadi ikut Zoom meeting, dan dia selalu support saya gitu. Jadi saya juga sangat dibantu sama dia gitu ya. Nah, jadi itulah pertama itu pengalaman saya bergabung ya di GEHF. Kemudian manfaat yang saya dapat selama saya menjadi gembala adalah kita berbagi beban, yaitu ketika kita lagi dalam pergumulan ya, teman-teman di AHF kan saling mendoakan ya. Jadi untuk saya pribadi, saya merasa beban saya juga terbagi gitu, karena teman-teman mendoakan saya gitu, manfaat untuk diri saya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah berbagi pengalaman hidup bersama teman-teman. Jadi berbagi dan belajar. Kalau teman-teman di AHF Korintus kan anggota-anggotanya kan nggak terlalu banyak, tapi kita saling oke gitu ya, saling berbagi pengalaman hidup, apa yang mereka menjadi pergumulan masing-masing. Jadi untuk saya pribadi, saya belajar dari pengalaman hidup teman-teman di satu EHF. Kemudian manfaat yang lain adalah iman saya bertumbuh, karena waktu saya dengar pengalaman orang-orang lain gitu, anggota-anggota, mereka kan ditolong oleh Tuhan. Jadi iman saya bertumbuh bahwa kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong sama Tuhan gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, kalau untuk saya pribadi, saya lebih mengenal diri saya sendiri gitu loh. Karena saya merasa saya jadi lebih tahu apa kekurangan saya, apa kekuatan saya itu. Jadi saya lebih mengenal pribadi saya sendiri. Kemudian jadi kan saya tahu, oh saya kurangnya di sini, jadi saya harus lebih belajar lagi di sini gitu. Jadi self development-nya tuh jadi saya lebih lebih ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, dengan bergabung saya tuh bisa menjalin pertemanan yang lebih baik gitu. Jadi dengan adanya EHF ini kan ada satu waktu khusus ya untuk kita berkumpul sama teman-teman EHF. Jadi pembicaraannya juga bisa lebih lama, lebih akrab gitu.
jadinya lebih mengenal orang-orang di gereja itu lebih baik, lebih lama karena waktunya juga khusus gitu ya. Jadi ke gereja itu seperti it feels like home gitu. Jadi kita ke gereja tuh gak cuman pergi waktu hari Minggu ibadah, pergi dengar firman, pulang begitu aja, nggak ada koneksi, nggak ada pertemanan gitu. Jadi saya senang dengan ini ya, dengan pertemanan yang lebih akrab gitu. Itu manfaat yang saya dapat secara pribadi ya. Kemudian yang berikutnya lagi kendala yang saya hadapi itu kendala adalah waktu menetapkan jadwal pertemuan yang semuanya bisa. Sangat jarang kalau saya ya pengalaman saya di HF Korintus rata-rata jarang sekali yang semuanya bisa gitu. Anggota sekarang saya ini saat ini adalah 6 orang, tambah saya jadi 7. Jarang saya 7-7-nya bisa gitu. Jadi ada aja 1 nggak bisa, 2 nggak bisa gitu ya. Tapi saya pikir kalau saya tunggu sampai semuanya bisa, itu mungkin nggak jadi, nggak ada pertemuan gitu. Makanya walaupun nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting yang bisanya itu ya kita ketemu gitu. Jadi salah satu kendalanya ya jadwal pertemuan yang cocok karena ada anggota saya Senin sampai hari Sabtu bekerja. Jadi bisanya cuma hari Minggu ya. Nah kalau hari Minggu itu saya memang belum bisa gitu untuk mengadakan pertemuan onsite hari Minggu gitu. Selain karena kan kalau Minggu kan kita ibadah raya dan kemudian kalau kita ambil waktu lagi di hari Minggu saya nggak bisa gitu. Jadi untuk saat ini ya itu pergumulan saya adalah yaitu menetapkan jadwal. Yang kedua adalah kendala saya adalah slow response dari anggota. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan ada diberi kesempatan HF Korintus untuk melayani gitu kan. Nah, saya biasanya share ke grup siapa yang mau, yang bersedia untuk melayani. Itu yang saya berusaha untuk jangan saya tunjuk-tunjuk orangnya gitu. Udah ya Ibu Shirley misalkan, Ibu Shirley jadi itu ya pendoa syafaat untuk untuk pertemuan Faithful Woman Service misal. Saya sebenarnya nggak pengen hanya tunjuk-tunjuk aja, hanya menetapkan ini Mary jadi ini enggak. Saya kepengennya anggotanya itu ada inisiatif sendiri untuk terbeban melayani. Jadi biasanya saya tuh share di grup siapa yang bersedia untuk melayani di kegiatan ini misalnya. Nah itu slow response. Jadinya sampai menjelang hari hanya itu juga mungkin nggak semuanya bisa memberikan respon itu ya. Jadi kendala saya juga di situ. Dan yang ketiga adalah kalau dalam kendala yang dialami HF Korintus adalah jarak tempat tinggal kami ini anggota ini tuh tersebar gitu. Jadi jauh-jauh gitu. Jadi kalau mau mengadakan on-site meeting itu kan sulit gitu. Maksudnya bukan sulit. Jadi kalau di rumah saya jauh, anggotanya jauh gitu. Jadi untuk saat ini sih terus terang on-site meeting saya di EHF Korintus baru 3 kali, Pak Gembala, karena kesulitan dari jarak tempat tinggal kita masing-masing, dan itu pun diadakannya di gereja di lantai 5. Nah itu kendala yang saya alami. Kemudian berikutnya hal yang memotivasi saya sebagai ketua EHF, yang pertama anggota EHF saya cukup terbuka. Jadi kalau kita bertemu baik onsite maupun Zoom meeting, mereka terbuka akan beban, pergumulan. Jadi waktu dikasih kesempatan untuk share tentang pengalaman hidup, mereka terbuka gitu. Dan kalau mau minta didoakan, mereka share
tolong dong saya didoakan ini dan sebagainya. Jadi saya sebagai ketua EHF merasa sangat senang gitu kalau anggota EHF saya terbuka ya. Yang kedua adalah yaitu ada beberapa dari anggota EHF saya nggak ragu kalau memberikan saya support gitu ya. Tapi memang belum semua. Tetapi kalau saya perlu ada teman-teman yang diberi tugas melayani, mereka mau gitu ya. Kemudian anggota EHF saya itu rata-rata mereka rajin berdoa gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya mereka itu lebih hebat daripada saya gitu dalam hal berdoa gitu ya. Jadi mereka itu kalau disuruh berdoa, saling mendoakan nggak masalah gitu. Jadi mereka langsung doain satu dengan yang lain. Itu yang saya suka dari anggota EHF saya. Sebagai penutup, saya bersyukur bisa saling kenal sama anggota-anggota EHF. Terus saya juga merasa EHF ya wadah, sarana supaya kita lebih mengenal lagi satu dengan yang lain dan kita mau bertumbuh bersama, karena yang namanya jadi orang Kristen kayaknya nggak bisa bertumbuh sendiri gitu, pasti perlu orang lain gitu. Jadi untuk teman-teman gembala EHF itu saya mau mengatakan tetap semangat dan jangan fokus kepada kekurangan kita, karena sekali lagi Tuhan memilih kita bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Jadi walaupun kita merasa banyak kekurangan, asal mau dulu aja deh gitu. Nanti Tuhan yang memperlengkapi. Saya mau share satu ayat firman Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya itu kesaksian saya, itu pengalaman saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Cingcing untuk kesaksian yang luar biasa. Waduh, kalau kita bikin semacam kayak highlight atau poin-poin penting dari testimoni Ibu Cingcing banyak banget ya. Dari awal kita sudah dapat bahwa pelayanan itu bukan sebuah beban tapi sebuah anugerah dari Tuhan. Kemudian Tuhan mencari bukan orang yang mampu tapi orang yang mau ya, yang bersedia. Waduh, belum lagi di dalam poin-poin manfaatnya, tantangannya. Terima kasih Bu Cingcing untuk testimoni yang luar biasa. Kita pasti diberkati dengan kesaksian atau sharing dari Bu Cingcing buat kita semua ya. Ditambah lagi ayat terakhir dari Ibrani yang sebenarnya saudara menggarisbawahi bahwa kalau Yesus Kristus telah menjadi Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, mari kita meresponinya dengan hidup dalam kehendak-Nya, dalam rencananya. Dan Tuhan mau sesuai dengan moto gereja kita menjadi gereja misioner, blessed to be blessing, ya, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi harapan kita semua di dalam jemaat, saudara kita semua yang sudah diselamatkan, sudah diberkati, dipulihkan Tuhan, itu semua jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi kita berjemaat bukan sekedar jadi anggota jemaat, bukan sekedar sudah dibaptis, bukan sekedar bisa nyanyi di gereja, tapi keluar dari pintu gereja kita semua terima berkat dari Tuhan untuk jadi berkat yang luar biasa. Dan itu sarananya adalah di EHF. Ya, wah luar biasa ya. Bu Cingcing EHF Korintus. Ya memang betul Bu Cingcing, kalau kita tunggu semua anggota lengkap, bisa-bisa kita nggak ketemu-ketemu ya. Tapi kita bisa memodifikasi pertemuan kita dengan
ya dengan hybrid sistemnya ya, seperti saat ini kita mengadakan pertemuan di Zoom meeting. Ini juga bagian dari ya strategi atau hikmat Tuhan buat kita semua supaya kita bisa kumpul semua ya. Sekali lagi terima kasih Bu Cing-Cing, Tuhan berkati. Maju terus EAF Korintus. Saya lihat tadi EAF Korintus sudah mencalonkan salah satu dari anggotanya, kalau tidak salah Bu Shirley ya. Ya Bu Shirley akan dicalonkan jadi EAF. Ya, ini bagian yang akan kita bicarakan dalam pertemuan saat ini. Saudara, kita bulan lalu berbicara tentang adanya saudara hukum yang sangat penting di dalam kita ber-EAF, saudara, yaitu hukum ledakan pertumbuhan. Ya, ini satu hukum saudara yang sangat penting di dalam kita ber-EAF, yaitu hukum ledakan pertumbuhan, the law of explosive growth. Ya, ini sebuah hukum yang ditulis dalam bukunya John C. Maxwell, bahwa kalau kita mau mendapatkan pertumbuhan, pimpinlah para pengikut, ya, lead the followers. Tetapi untuk mendapatkan multiplikasi atau ledakan pertumbuhan, pimpinlah para pemimpin. Saya selalu saudara punya beban untuk menjadi seorang pengajar di Petamburan, bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi saudara karena di Petamburan Seminari Bethel itu sekolahnya para calon pemimpin, gitu. Ya, jadi saya pernah bilang sama Bugem, walaupun saya tidak dibayar di Seminari Bethel Petamburan, saya akan terus mengajar. Ya, kalau misalnya saya tidak mendapatkan kriteria yang dalam tanda petik memenuhi syarat untuk terus jadi pengajar, saya akan bikin training khusus, ya, untuk bisa menjadikan jemaat Tuhan para pemimpin, para leaders, ya. Nah, itulah sebabnya saudara di Ebenezer kita fokus terus kepada EAF, ya. Karena dari EAF itu lahirlah para leaders, para pemimpin. Terjadi yang namanya multiplikasi, ya. Kalau saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani saudara, maka saudara akan melihat Tuhan Yesus saudara ketika memimpin, melayani di atas muka bumi ini, saudara, memimpin 12 orang murid. Ya, ada yang memberikan komentar, terlalu sedikit kalau Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dunia. Ya, dikit banget, cuma 12 orang, gitu ya. Sekarang pun kalau kita lihat mau bikin partai aja, kita perlu ada dukungan massa yang besar. Untuk jadi presiden Indonesia saja kita perlu berkoalisi dengan partai-partai yang punya suara besar, gitulah ya. Kita mesti pilih orang yang bisa dapatkan suara ya besar di Indonesia. Karena kenapa? Karena ini yang disebut sebagai kayak elektabilitas ya. Kita mesti dapat dukung yang besar. Tapi Tuhan Yesus saudara pilih 12 orang. 12 orang itu pun saudara, kalau saudara pelajari background para murid Tuhan Yesus, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang Farisi, bukan orang-orang Saduki, bukan para leaders, bukan orang-orang yang disebut saudara tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, bukan orang-orang yang punya uang banyak. Ya, sekarang kalau kita mau punya pengaruh besar, kita harus ada sponsornya. Ya, partai-partai politik istilah sekarang mesti ada bohirnya. Ya, dan saya mulai khawatir juga, ada yang mengatakan kalau mau gereja bertumbuh mesti ada quote and quote ya, mesti ada konglonya di belakang. Ya, saya tidak susah menampik ya orang-orang yang punya beban untuk bantu pekerjaan Tuhan, tapi kalau gereja dalam tanda petik mengandalkan ya konglo supaya gereja maju, saya khawatir saudara ya, gereja sudah seperti sebuah partai politik ya, seperti sebuah organisasi sekuler di dunia ini ya. Tapi Tuhan Yesus memilih orang-orang yang sederhana. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes berbicara di hadapan tokoh-tokoh agama di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ya mereka semua heran karena Petrus Yohanes disebut sebagai orang yang tidak terpelajar. Ya, artinya saudara, orang-orang yang pada zaman itu tidak masuk di sekolah khusus jadi pengajar agama, sekolah rabbinik.
ya sekolah guru-guru agama. Istilahnya kalau zaman sekarang nggak tamat sekolah teologi gitu, ya nggak punya gelar apa, saudara, STH, MA, MDiv, MTH, PhD, ya PPD, Microlight, Angkos, Busway, Monorail, dan LRT, saudara, ya nggak ada ya, gitu. Saya tidak menolak saudara orang belajar, tapi kalau saudara berkata sama saya, Pak, saya nggak bisa jadi gembala EAF karena saya tidak tamatan seminari Bethel Petamburan. Saya nggak bisa jadi GAF karena saya tidak punya gelar PDP, PDM, PDT, ya. Wah, salah besar, saudara. Kenapa? Karena tadi sekali lagi yang apa yang Bu Cing sampaikan, Tuhan cari bukan orang yang mampu. Ya, saudara pikir saya ini merasa mampu, saudara? Ya, pas Tuhan minta kami keluarga, ya melayani di Ebenezer, berat, ya enggak gitu. Ya mungkin saudara pernah dengar saya punya curhat di mimbar. Kalau saya boleh memilih, saudara, saya mau udah di zona nyaman. Gitu, pelayanan saya nggak kurang-kurang di luar, saudara. Saya diundang di Indonesia, nolak-nolak pelayanan, bahkan keluar negeri, keluar angkasa kalau perlu. Gitu. Ya, saya nggak kurang-kurang jadwal, saudara, ya. Kesibukan saya udah luar biasa, ya. Tapi ketika saya diminta untuk masuk ke Ebenezer, saya tuh seperti kayak komputer, itu kayak mesti di-reset ulang gitu. Ya, softwarenya tuh kayak mesti diganti, ya enggak. Dari gaya pelayanan saya, kami berdua, saudara, ya enggak, yang bisa jalan-jalan ke mall, ke taman, kami bisa kejar-kejaran. Ya dulu ngobrolnya sama Gina tuh ngobrol baju, ngobrol selebritis, ya enggak. Kalau sekarang yang diobrolin, saudara, siapa nih GAF yang rajin, yang enggak rajin, yang ini gitu. Enggak, saudara, ya. Kami terus berdoa. Tadi pagi pun kami sudah berdoa sama, saudara, ya enggak. Yang didoain, saudara, paling banyak tuh daftar gitu. Ya jemaat Ebenezer gitu ya. Nah, ya tapi saudara, sekali lagi ya, saya harapkan saudara yang nanti kalau mempersiapkan calon GAF ngomongnya sama seperti kayak waktu Bu Cing diminta pertama kali jadi gembala, ya, bilang aduh saya nggak bisa, ngomong tadi ya 2 kalimat pertama dari Bu Cing, pelayanan itu bukan sebuah beban tapi sebuah anugerah, ya. Yang kedua, pelayanan itu bukan karena kita mampu, tapi karena mau, gitu ya. Nah, ya pasti dia akan menangis, saudara, ya, karena kita potong bawang di depan dia, ya. Itu pasti dia tersentuh hatinya. Hingga saudara kita punya goal, ya, di tahun 2023, di awal tahun ini saya sudah mencanangkan kita harus punya semacam kayak goal, ibarat kita jalan, saudara, kita mau pergi kemana gitu, ya. Kalau tidak salah tadi Brother Gio dan Pak Randy lagi dalam perjalanan. Ya, tadi Bu Gem tanya sama Brother Gio mau kemana, ke Depok, karena memang ada hamba Tuhan yang sebenarnya juga kami kenal, saudara, yang dipanggil Tuhan, ya. Dia punya pelayanan di Depok, jadi ini komunitasnya dari Pak Randy dan Brother Gio, ya. Jadi ketika Gio dan Pak Randy berangkat, itu ada goalnya, mau kemana gitu, ya. Nah, kalau saudara naik mobil atau naik kendaraan sekarang yang namanya Gokar atau Gojek, itu ada yang namanya destination, tujuan yang saudara harus ketik. Kalau saudara tidak masukkan tuh tujuan di mana saudara mau pergi, itu aplikasi nggak bakal berfungsi, gitu, ya. Jadi demikian juga goal kita. Apa sih goalnya? Kita mau terjadi namanya ledakan pertumbuhan, multiplikasi leaders, gitu, ya. Saya udah ngomong berulang-ulang kali, EF kita, saudara, ya, Bapak Ibu sekalian, para supervisor dan gembala EF bukan tempat kumpul-kumpul, ya. Apa bedanya GAF dengan kongko teman-teman alumni, kongko di kafe, ya. Nah, chit-chat di grup WhatsApp, ya, tetanggaan, bukan, ya, tidak sama, saudara. Ya, kita mau supaya punya goal, terjadi yang namanya multiplikasi. Jadi setiap GAF diharapkan ini menjadi goal kita, menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, melahirkan, ya, para GAF yang baru, gitu, ya. Jadi ini goalnya. Dan saya sudah katakan, saudara, bahwa batas akhir adalah 30 September, gitu, ya. Untuk mengumpulkan minimal 1 orang calon GAF. Tidak semua calon yang saudara ajukan itu kita akan setujui. Ya, kita akan lihat dalam banyak aspek, ya.
Kalau dia baru bertobat, baru dibaptis, mungkin ya jangan dulu lah gitu ya. Semangat boleh, tapi dia harus bertumbuh dulu ya. Saya selalu memberikan saudara spiritual journey di Ebenezer. Ya, dia dari percaya Yesus, menyembah Kristus, bertahan dalam jemaat, terus dia bertumbuh, baru dia melayani. Ya, jadi pelayanan itu boleh saya katakan saudara itu fase terakhir, bukan terakhir lah, fase tertinggi lah gitu ya. Jadi kalau dia belum bertumbuh, baru bertobat, ini semua perlu proses ya gitu ya. Kita perlu saudara satu proses ya, nggak bisa ya orang baru pangkat mayor ya terus pensiunkan diri, terus calonkan diri jadi presiden atau wakil presiden, terlalu cepat gitu ya. Kok saya jadi ngomong politik gitu ya, nggak. Nah, jadi saudara semua calon-calon itu silakan masuk, kita akan godok. Jadi Ibu Mary menyinggung nanti next month November kita akan bikin satu training khusus. Ya, saya lagi pikirkan apakah melalui Zoom saja atau mesti hadir, karena kalau hadir itu kendalanya banyak juga gitu ya. Kalau di Zoom meeting, saudara dalam tanda petik ya jauh lebih mudah untuk bisa bergabung gitu ya. Walaupun mungkin saudara lagi di rumah saudara, lagi di luar kota, bahkan di luar negeri ya, kecuali kalau saudara di luar angkasa ya, saudara tidak akan bisa bergabung dengan Zoom meeting ya. Jadi saya harapkan saudara nanti saudara sudah mempersiapkan siapa saja sih ya calon-calonnya itu ya, calon-calon GAF. Ini saudara harus masukkan nama-nama. Jadi tolong sekali lagi Bu Mary bisa ditampilkan GAF mana yang sudah mencalonkan calon-calonnya. Bisa Bu Mary? Oke. Iya, terima kasih Bu Mary. Jadi tolong dari atas Bu Mary, saya mau lihat dari atas ya. Jadi EAF Tiatira ya, si Yosi ya. Kalau boleh tahu nih Tiatira sudah berapa lama nih ya Yosi EAF-nya berdiri? Ini tahun ya? Pagi dari tahun lalu kayaknya Pak. Tahun lalu ya? Enggak deh kayaknya. Awal tahun ini mungkin. Awal tahun ini. Iya. Oke. Baik. Oke, terima kasih. EAF Niniwe, Pak Dr. Nusmin sudah melahirkan EAF yang baru ya, kalau tidak salah ya? Iya, sudah Pak. Oke, kalau sudah ya bisa next year ditulis gitu berarti ya. Jadi kalau misalnya sekarang tidak ada, ini kita bisa canangkan tahun depan ya. Efrata Bulis ini kayaknya EAF lama ya Bulis ya, betul ya? Iya betul. Nah, Udah lama banget. Udah lama banget ya. Harus sudah siap-siap nih Bulis nih ya. Iya udah saya tanyain pada belum mau sih. Di itu aja Bulis ditembak ya, ditembak klien. Oh gitu ya, saya coba deh nanti. Jadi sistemnya kadang-kadang tuh top down kita bilang ya. Nah, ada orang yang tadi kalau Bu Cing pakai istilah slow response, memang begitu tuh. Orang di Indo tuh kadang-kadang ada orang yang merasa kalau dia mencalonkan diri dianggap dia mau menonjolkan diri ya. Itu selalu terjadi ya, di kelas pun juga. Kalau saya ngajari seminari Bata Petamburan di STTBI, kalau saya minta siapa yang mau ini biasanya memang selalu gitu tuh, slow response ya. Karena kita nih budaya yang tidak boleh menonjolkan diri, tidak boleh mempromosikan diri gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ya tunjuk aja gitu ya, nggak bisa pasti saya tunjuk, kadang-kadang saya acak aja nunjuk ya, nyata bisa gitu ya, kita mampu gitu ya. Jadi nggak apa-apa tuh Bulis, silakan saja langsung kita bilang tuh bahasa kasarnya tuh dijorokin gitu ya, gitu ya, dijorokin ya. Salah ya, Samaria tuh kalau saya dengar Bugem juga begitu tuh. Iya, enggak. Karena kalau Bugem di Zoom meeting saya kan ikut dengar juga tuh. Ya, kayak di push ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Lis. Bu Asima, ya oke, ini Proskuneo ya.
Proskuneo itu Nita Samosir, ya Nita, oke, Nita, mantap nih kelihatannya. Untuk Saka, ya ada 2 nama di situ ya, ada Pak Asyong sama Pak Pardi. Nanti kita akan lihat, kita akan tinjau kembali, ya. Jadi sudah Pak, sudah melahirkan Pak Teddy. Sudah ada Pak Teddy ya, Pak Teddy. Iya. Oke. Pak Teddy sudah menjadi gembala ya, ya. Jadi nanti training-trainingnya yang kita akan buat saudara yang sudah jadi gembala, yang belum ikut training mungkin perlu juga tuh ikut lagi, ya. Saudara yang udah jadi gembala ada training-training yang khusus ya. Nanti kita akan canangkan buat di bulan November, ya. Kita akan cari waktunya ya. Oke, terus Bu Cingcing, F. Korintus, ada Bu Shirley Sebaot, ya. Oke, puji Tuhan, ya, F. Jericho. Bu Nur ini juga udah lama ya, F. Jericho ya, sudah cukup lama juga ya. Gitu ya. Masih didoakan Pak. Masih doakan ya. Soalnya saya udah masih belum mau sih, tapi nanti saya coba lagi pendekatan lagi, saya mau coba lagi. Ya, Bu Nur, silakan. Ya, pendekatannya itu Bu, pisang goreng Bu, katanya Bu. Pasti langsung nggak nolak dia. Aduh, Bu Nur udah gorengin pisang goreng nih, saya jadi enak nih gitu ya. Ya. Oke, silakan Bu Nur, ya, silakan. Terima kasih. Untuk Listra, sis Gracia, ya Gracia, selamat ulang tahun, kemarin ulang tahun ya. Gitu, semangat. Ya, berarti belum ada ya, karena ini baru ya kalau nggak salah ya, Listra. Listra udah berapa lama ya, Cia? Baru juga ya, baru kayak. Gitu. Udah berapa lama Cia ini Listra? Baru 1 tahun berdiri ya? Iya Pak, harusnya sih baru sih Pak tahun ini. Gracia. Jadi dari hasil penelitian Joel Kominsky itu range-nya antara 10 sampai 11 bulan. Jadi nggak boleh lewat setahun. Mesti terjadi multiplikasi. Ya. Jadi buku Ledakan Kelompok Sel dari Joel Kominsky ini juga yang saya pegang selalu, saudara. Biasanya kalau EAF itu sudah lewat setahun harus sudah terjadi multiplikasi. Gitu ya, sama seperti kita membesarkan anak di rumah lah gitu ya. Kalau anak kita sudah masih kita bilang SMA, kuliah di bawah kita gitu ya. Di Amerika lebih sadis lagi, saudara. Kalau di Amerika setahu saya tamat SMA langsung orang tua sudah lepas dia ya, suruh cari duit sendiri, suruh bayar uang kuliah sendiri, kerja di McDonald's, kerja di fast food untuk bayar uang kuliah sendiri gitu ya, cari scholarship dan seterusnya gitu ya. Demikian juga dengan EAF kita gitu ya. Menurut Joel Kominsky ya itu maksimum 11 bulan. Makanya saya canangkan saudara bulan November ini udah mulai ya bergerak tuh ya. Tapi kalau Cia punya Listra EAF Listra belum setahun ya silakan digumuli ya. Tapi dari sekarang Cia sudah mulai lihat ya anak-anak MP yang potensi gitu ya. Bukit Sion Bu Linda sudah bermodifikasi, dicanangkan bahwa mungkin next year ya, tahun depan ya, masih salah Bu Anik ya. Bu Anik lahir dari Bukit Sion ya. Iya Bu, iya Pak sudah. Bukit Hermon ya. Nanti bulan tahun depan lagi. Oh, tahun depan. Pendekatan ya. lagi. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Bukit Sion, Bukit Hermon ya, ini lahir hasil multiplikasi dari Bukit Sion ya. Nggak apa-apa, saudara, kalau misalnya punya ciri khas ada bukitnya gitu ya, nggak. Nah, terakhir ibu-ibu bisa Bukit Berbunga gitu ya. Jangan Bukit Golgota ya. Kalau Bukit Golgota itu peristiwa penyalipan ya. Jadi silakan memakai istilah bukit jadi trademark. Wah ini menarik ya, dari Bukit Sion jadi Bukit Hermon. Ya, Bu Anik karena masih baru, dari sekarang Bu Anik boleh berdoa tuh, mempersiapkan ya. Jadi kayak tadi tuh sebenarnya kayak EAF Korintus, kalau saya dengar kesaksiannya Ibu Cingcing,
sebenarnya Bu Cingcing tuh kayak sudah mempromosikan Huma Bu Bu Ripka ya, gitu, karena Bu Ripka yang selalu menghandle. Nah sekarang juga bisa begitu tuh ya, kita mulai tandem gitu ya. Nah, kan kita punya pola pemuridan kan seperti rabbinic school, seperti Tuhan Yesus dengan para muridnya ya, I do it, you watch it ya, we do it together, you do it, I watch it, and you do it alone gitu ya. Nah ini yang kita sebut pemuridan ya. Terima kasih. Nah, jadi Bu Anik silakan untuk mulai berdoa ya. Untuk Kalvari ya, oh ini tadi saya baru ngomong Bukit Golgota ya, ini Kalvari itu Bukit Golgota ya. Jadi Sis Farida ya masih didoakan. Nah, Sis Farida berapa lama nih Kalvari udah berdiri, sudah berapa lama? Kalvari baru ini tahunnya berdiri ya, atau sudah tahun lalu? Sebenarnya tahun ini sih Pak. Baru tahun ini ya, berarti belum setahun ya. Iya Pak. Oke, terus doakan ya Sis Farida ya, doakan supaya Kalvari bermultiplikasi ya. Pak Roni EF Kana ya, belum ada kabarnya nih Pak Roni nih EF Kana. Iya Pak, lebih banyak person to person, sesekali bertemu, dan terus terang memang personelnya agak sulit-sulit gitu. Oh, mereka orang-orang partai ya, karena biasa pindah-pindah koalisi ya gitu ya. Ya, tapi intens komunikasi person to person, bergumul, berdoa, saling membantu, namun belum sampai ke yang diharapkan saat ini. Ya, terus doakan Pak Roni ya, kalau misalnya Pak Roni mau nambah new member yang bisa dimultiplikasi ya untuk dicalonkan GAF itu boleh nanti. Jadi kita harapkan saudara kalau data yang ada di jemaat yang ikut dan bergabung di GAF itu masih jauh dari jumlah jemaat kita ya, atau kehadiran hari Minggu. Makanya tadi Bu Mary mengadakan AF campaign, tadi menyebut istilah AF campaign yang kita sudah plot bahwa Oktober ya buat gereja kita akan membuat AF campaign, dan temanya pun nggak berkaitan dengan keberadaan AF kita ya. Jadi nanti bisa saja AF Kana ini ditambahkan new member ya. Dari new member ini bisa aja disiapkan untuk calon GAF gitu ya, begitu ya Pak Roni ya. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Roni. Ibu Erni AF Bethesda, bagaimana di kolam Bethesda, apakah terjadi kesembuhan mujizat ya gitu? Gimana Bu Erni, sudah lama nih kayaknya AF Bethesda ya. Nah ini juga mesti dicanangkan. Sudah Pak, sudah melahirkan. Baru melahirkan. Ya. Oh, oke, good. Jadi ini juga tolong dicanangkan tahun depan ya. Di tahun depan yang sudah bermultiplikasi, kita doakan supaya tahun depan sudah ada multiplikasi yang baru ya. EF Samaria, Bugem ya, sudah melahirkan beberapa EF ya, EF Mana, EF Faith, EF Proskuneo. Next year Bu Riris ya sudah dicanangkan untuk memimpin EF baru ya. Itu dari Samaria sudah lahir 3 EF baru. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gem untuk kerja kerasnya ya. Ya, Bu Gem ada di belakang saya karena keberhasilan seseorang selalu didukung oleh orang-orang yang di belakangnya. Dan Bu ya, kalau di depan ngalangin kamera ya, mesti di belakang supaya kameranya tidak terhalang spot saya. Sungai Yordan ya, Bunda Ning ya, bagaimana sudah ya Pak Mos? Ada calon GAF yang disiapkan? Kalau Sungai Yordan membernya Guru-guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ya, ini juga mungkin problem kali ya. Ini mungkin lagian kita baru, kalau di grup saya Pak, kita istilahnya EHF Sungai Yordan mengalir, karena baru mulai mengalirnya. Pertemuan rutin itu baru di akhir tahun 2022. Oke, sebelumnya terhambat dengan sempat terhambat ya.
puji Tuhan sudah baru rutin itu mungkin next year Pak kita akan Oke. untuk Siapkan ya. calon GHF-nya. Memang kalau kendalanya anak-anak seminari, anak seminari masuk di sini ya, Bu Kuning ya? Iya. Jadi untuk couplesnya hanya Pak Denny dan Bu Helen. Lagi-lagi kita anggotanya anak seminari. Terus kemarin kalau ada tamu-tamu gitu kebanyakan kan dari guru-guru juga udah jadi ketua EHF juga. Bu Linda, Bu Erni, Bu Jing. Oke. Minta tolong Pak Markus, Bu, ini coba dipikirkan nih ke EHF Sungai Yordan supaya lebih homogen ya dan lebih punya prospek. Karena kalau anak seminari itu kan mereka cuma bergabung dalam periode selama mereka belajar, ya. Setelah itu mereka harus ke pelayanan kan. Nah ini mesti dipikirkan juga nih, ya, bagaimana amannya, ya. Oke, terima kasih Bu Ning untuk air Sungai Yordan yang sudah mulai mengalir, ya. Memang kalau di musim panas air sungai sudah mulai mengering. Kita harapkan ketika masuk musim hujan berber, ya, airnya semakin penuh, ya, sehingga bisa mengalir deras. Haleluya. Ya, Shalom, Ibu Mira dicalonkan Ibu Grace ya. Ibu Grace untuk menjadi GHF bagus ya. Ibu Grace sudah aktif untuk pelayanan ya, bantu kita ya. Terima kasih Bu Mira karena Bu Mira menggantikan dulu ya EF dari Bu Christina ya. Bu Christina dulu mimpin. Terus EF Genesaret, Sis Ruth, ini David. Ini EF-nya homogen apa enggak ya? Homogen Pak, awalnya kan dari DMB Pak. Oh gitu, maksudnya mereka couples gitu atau cewek-cewek ya? Iya cowok-cewek waktu dulu, tapi ini David udah berkeluarga Pak. Oh gitu. Coba dipikirin juga tuh ya Pak Markus dan Bu Mary ya, supaya lebih homogen ya, kita mau supaya betul-betul bisa modifikasi ya. Jadi kita, kalau tadi Bu Cingcing menyebut kita punya anggotanya tuh berjauh-jauhan, jadi kita ketemu di gereja, kita ketemu di online gitu ya. Namun poinnya adalah kita punya homogen ya, misalnya dari FWS, dari youth-nya pun juga kita sudah mencoba supaya kalau di youth MP ya, yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, atau di EF yang couples ya gitu ya. Jadi mesti betul-betul ada yang kita sebut faktor homogen, kesamaan, karakteristiknya sama gitu ya. Misalnya dia cowok, cewek-cewek ya, ibu, bapak ya. Tadi EF-nya kanan tuh Pak Roni itu kan bapak gitu ya. Oke, terima kasih EF Genesaret. Sela ya, Pak Merik ini dari tim dewasa muda ya, atau MP yang couples ya, MP yang couples and pro ya, kalau tidak salah ya. Iya benar Pak Gembala. Udah berapa lama nih KF Sela? Iya baru Pak Gembala. Baru ya, belum setahun ya? Belum setahun juga, baru berapa bulan tadi. Oke. KF Israel, Bu Prisil, sudah berapa lama nih? Sudah termasuk menghasilkan Hebron Pak Morrisnya. Oh, sudah menghasilkan Hebron ya. Oke, tolong dicatat tuh, dimasukin data. Berarti sudah menghasilkan Hebron, dan next year kita harapkan ya Israel. Ya. Kita harapkan ya Israel next year ke Israel. Haleluya. Ya. Faith, Ibu Eva sudah berapa lama Faith berdiri? Setahun kayaknya Pak. Tahun ya. Terus siap-siap nih Bu Eva ya. Iya. Masih didoakan Pak. Doakan ya. Oke. Terus kita akan pantau ya. Tolong Bu Mary kita update terus ya. Ini data tolong disimpan ya Mary ya. Kita catat ini
Ya, Pak. terus EAF Timotius. Terima kasih Bu Eva untuk EAF Faith. Iya, sama-sama Pak. Ya, cukup aktif juga ya, kalau kita lihat, kita pantau rajin ya. EAF Faith ini menjangkau jemaat kita yang ibadahnya nggak bisa onsite ya, kalau tidak salah ya, betul ya Bu Eva ya, Ya. secara Serpong gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, makasih Bu Eva. Sama-sama Terus Pak. EAF Timotius Adnan ya. Ya Pak, Nah, sudah berapa lama nih Timotius? dari yang pas masih dipegang boy, kayaknya hampir mau setahun deh. Mau setahun ya? Iya. Mencalonkan si AB nih, AB ya. Iya, karena dari dilihat emang ininya juga udah ada kompetisi udah ada prospek untuk itu, terus juga mungkin kurangnya dia sekarang kan karena sekolah baru ya, baru naik ke SMA, jadi dia Jadi dia mau masuk kuliah ya? Enggak, banyak sibuknya sih. Oh, Sekarang sibuk, punya kegiatan ya? Iya, makanya itu jadi kayak masih mau dilihat lagi nih emang calon yang tepat apa enggak gitu. Oke, silakan ya Brother Adnan untuk terus berkomunikasi dengan calon GAF ya. Tapi terima kasih sudah ada upaya untuk ke sana ya, gitu ya. Iya, Bapak. Oke, terima kasih ya Brother Iya, Adnan. sama-sama. Ya. Bitia betul ya? Kizia Krisina alias Titin. Iya, betul Om. Titin sudah ada calonnya untuk GAF? Masih didoakan Om. Doakan. Memang kita punya GAF nih terpengaruh sama partai-partai politik untuk mencari wakil presiden masih nggak jelas sampai hari ini ya. Oke. Kisah sudah berapa lama nih Bitia? Udah, ternyata setelah saya lihat lagi udah setahun Om. Tahun, udah mesti. Puji Tuhan. Udah mesti bermotivasi ya. Iya. Tuh ya, sudah mulai canangkan siapa nih calon-calon GAF gitu ya. Karena Iya. Titin sudah mempersiapkan 1-2 kita sudah bisa memprogram ya orang tersebut atau teman kita ini anggota EAF, domba-domba EAF untuk kita persiapkan gitu ya. Ini sudah semua, ada yang belum Bu Mary? Terima kasih ya Titin untuk Bitia. Terima kasih. Sudah Pak. Ini menurut laporan saya sudah semua Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Mary. Ya, jadi demikianlah saudara, kita sudah punya semacam kayak proyeksi ke depan, gitu ya. Terima kasih buat respon Bapak Ibu sekalian yang memberikan nama-nama. Kemarin saya dengan Pak Markus dan Bu Mary rapat di Zoom meeting, ya. Saya dengan Bu Gem nanya sejauh mana nama-nama yang sudah dimasukkan ya. Nah, Bu Mary dengan ketawa-ketawa, nah, kalau Bu Mary ketawa-ketawa itu pasti ada sesuatu yang belum beres tuh. Kalau saya atau Bu Gem nanya ke Bu Mary, terus Bu Mary jawabnya ketawa-ketawa dulu, itu berarti ada sesuatu tuh yang belum terselesaikan ya. Jadi kemarin waktu kami tanya, udah berapa banyak yang ngumpulin nama-nama gitu ya, enggak. Bu Mary udah ketawa-ketawa. Saya bilang, udah. Bu Gem juga bilang, ayo tanya lagi ya, dipus lagi gitu ya. Nah, makanya sekarang satu bagian khusus nih yang dibicarakan ya. Terima kasih Pak Markus dan Bu Mary yang terus memfollow up. Jadi kita tidak mau saudara EAF kita cuma sekedar sharing knowledge apa yang saya sampaikan, tapi saya mau ada actionnya, saya mau ada responnya dari saudara. Ya, saya mau ada sesuatu yang bergerak terjadi ya. Itu walaupun kita hanya di Zoom meeting, tapi puji Tuhan saya lihat saudara memberikan respon yang baik. Terima kasih buat para supervisor dan GAF yang terus ya berusaha untuk bermultiplikasi ya. Kita tahu masing-masing GAF punya kendala ya, punya tantangan, nggak bisa disamaratakan, masing-masing punya case khusus ya. Jadi mari kita terus berjuang, berupaya supaya terjadi pelipat ganda atau multiplikasi di GAF kita ya. Nah, berkaitan dengan bulan Oktober kita punya tema saudara adalah support system. Ya, ini tepat dengan EAF campaign kita. Makanya kita mau supaya jemaat ya bergabung di EAF karena EAF itu support system kita. Gitu ya.
Di support system ini yang kita akan perbincangkan di bulan ini, Saudara, kita harapkan jemaat juga terlibat di dalamnya. Ya, dan tujuan kita, Saudara, ber-EAF adalah supaya kita bagikan pengalaman bagaimana kita diberkati dan dikuatkan karena adanya support system ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup. Ya, tadi Bu Cing dalam bersaksi menceritakan gitu ya, dikuatkan, dikasih semangat ya. Betul nggak Bu Cing ya? Pas dengar masalah orang kita langsung, wah kok dia bisa, orang lain ditolong, saya juga gitu ya. Kita bukan hanya nyanyi lagu orang lain ditolong, saya juga lanjut tangannya bukan ya, ya. Jadi bukan hanya kita bisa nyanyi lagu itu, tapi kita mengalaminya gitu ya. Puji Tuhan ya, ini kesaksian yang mendukung sekali. Itu namanya support system. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Cing, poin-poin kesaksiannya itu bagian dari support system ya, karena support system adalah satu orang, seseorang atau sekumpulan orang di sekeliling kita, ya, mungkin keluarga, teman dekat, lingkungan sosial, lingkungan pergaulan kita, EAF kita, gitu ya, yang kita harapkan EAF kita, ya. Jadi support system kita adalah DAF, ya, EAF itu adalah support system, gitu ya. Jadi kalau orang itu masuk DAF, dia nggak dapat sesuatu, nggak dapat dukungan, malah dia kabur dari AF kita, dia menghindari kita ber-AF. Jadi kadang-kadang saya suka bilang begini, Saudara, kalau orang tuh makan di sebuah warungnya di pinggir jalan, di pinggir got. Saya pernah diajakin Saudara makan ya di warung di pinggir jalan. Jadi waktu itu kami liburan ke Puncak, ya, di tengah-tengah kesibukan kami, ya, saya Bugem dengan Gabriel ngomong gini, yuk liburan yuk, ya. Nah, sekali-sekali kita akhirnya liburan. Nah, liburan zaman sekarang itu kan anak-anak muda yang cari-cari itu tempat-tempat yang enak buat kuliner, gitu, ya. Akhirnya Gabriel bilang, ini ada nih, kita liburannya waktu itu kita nginep di sebuah hotel di Puncak. Itu ada tempat makan sate kambing, gitu, itu enak. Jadi kita secara khusus datang ke sana. Pas datang di sana, Saudara, parkirnya susah, warungnya kecil, pinggir jalan, gak ada AC, panas. Tapi yang makan, Saudara, begini, orang ngantri, gitu. Kenapa? Karena memang ternyata bahasa glodok ya, hauce, ya, delicious, gitu, enak banget, gitu ya, memang enak, gitu ya. Nah, jadi artinya gini, Saudara, artinya begini. Biar kita pertemuannya tuh EAF. Saya lihat minggu lalu ya, Bu Ani kalau nggak salah ya, itu di lorong gereja ya. Karena mungkin lantai 4, lantai 5 terpakai, ya, panas, nggak ada AC. Tapi kalau EAF itu memberkati, kita pasti pengen kumpul, gitu. Karena EAF itu support system. Jadi kalau ada anggota kita yang mungkin satu lain hal menghindar terus, nggak tertarik, coba deh, ya, ada sesuatu nggak yang mungkin di AF kita nggak connect, gitu, ya. Saya nggak bilang Saudara AF kita tuh jadi sumber gosip, kita diomongin rasanya nyaman, ya, karena pada dasarnya support system itu adalah kelompok yang buat orang tuh dikuatkan, gitu. Saudara pernah nggak ketemu orang yang kalau Saudara ngomong sama nih orang tuh enak, gitu, ya. Saya dengan Bugem tuh kita member di sebuah sport club. Gitu. Kami kenal ada beberapa orang, bahkan nggak tahu namanya, tapi saya bisa ngobrol sama orang yang bersangkutan tuh bisa 5-10 menit, padahal saya nggak tahu namanya, gitu, ya. Karena kalau ketemu nih orang cair gitu, enak, padahal ngomong aja tentang olahraga, gitu ya. Saya pengen satu olahraga yang baru, saya pengen coba dalami gitu. Ketemu sama orang ini kok enak gitu ngobrolnya. Ya, apalagi kita mungkin punya hobi yang sama, yaitu olahraga gitu ya. Nah, itu kayak support system, gitu ya. Nanti saya akan jabarkan dalam bulan ini 3 model support system, gitu ya. Ada yang intensif, ada yang insidental, ada yang pasif, gitu. Nanti saya akan uraikan. Jangan tanya sekarang, Saudara ya. F itu yang terbaik. Kenapa? Karena ini yang intensif. Kalau insidental tuh cuma sekali-sekali ketemu. Entah di jalanan, di acara resepsi, di acara arisan keluarga Panjaitan, arisan keluarga Hasibuan, ya, cuma ketemu sekali-sekali, kita ngomong,
aku dapat nasihat, dia enggak. Aku dapat saran, aku dapat input. Ngomong sama ini orang tiba-tiba, anakku yang belum dapat pekerjaan, dapat lowongan pekerjaan tempat ini, gitu ya. Nah itu insidental. Ada yang pasif. Pasif itu kita dipengaruhi oleh orang tersebut nggak tahu. Nah kita jadikan dia role model, kita jadikan dia tuh contoh gitu. Nah itu support system yang pasif, gitu ya. Nanti saya akan uraikan lebih dalam lagi susul dalam khotbah di bulan ini ya. Tapi itu yang kita harapkan di KF kita, ya, yang selalu memberikan dukungan, ya, kapanpun kita butuhkan. Jadi saya suka bilang, saudara, walaupun kita pertemuannya cuma sebulan sekali, tapi support system kita 24 jam. Gitu. Saya ulangi lagi, saudara. Walaupun pertemuan EF kita cuma sebulan sekali, bahkan mungkin karena satu lain hal kita nggak bisa ketemu, tapi EF kita itu memiliki support system 24 jam. Makanya saya bilang kita manfaatkan yang namanya grup WA kita. Ya, grup WA kita harus aktif. Kalau grup WA saudara tuh, mohon maaf ya, gitu, kayak kuburan. Ini istilahnya enak nih. Ramainya cuma sekali-sekali. Kuburan itu kan cuma ramai pas apa, saudara? Ya. Ada yang meninggal karena dikubur, betul. Saudara tuh mesti kayak mall, ya. Mall itu ramai terus setiap hari, gitu, ya. Saudara tuh mesti seperti mall, ramai, gitu ya. Nah, tolong, ya, saudara punya grup tuh mesti ramai, ya. Saya bersyukur di grup TP ramai, ya, karena selalu ada yang meramaikan. Salah satunya Pak Dr. Yunusmin, ya, Om Andreas, ya, terima kasih karena selalu di grup Penatua, di grup TP, Om Andreas, ya, Pak Dr. Yunusmin selalu membuat, ya, gitu ya, kirim-kirim posting ayat-ayat renungan, ya, luar biasa, puji Tuhan. Nah, jadi tujuan utama kita, saudara, dalam rangka kita punya tema tentang support system, diharapkan supaya anggota EF kita tuh punya komitmen untuk menjadi bagian dari support system bagi seseorang atau beberapa orang, gitu ya. Kemarin, saudara, saya minta untuk isi support system, survei tentang support system dalam kehidupan jemaat, ya. Sempat beberapa hari sebelumnya dikit banget yang ngisi. Terus saya minta tolong teman-teman di TP, ya, teman-teman rekan-rekan di EAF, ya, di struktur gereja kita, ya, untuk menyebarkan ke seluruh jemaat, ya, termasuk juga saya minta tolong Kisia, ya, di MP Youth untuk menyebarkannya, ya. Puji Tuhan kita dapat 95 responden, ya. Yang paling banyak mengisi itu para wanita, perempuan, ya, yang laki-laki, ya, kira-kira 32,6%, sepertiga lewat tiket, ya. Jadi hampir 70% yang ngisi itu perempuan. Nah, ini range usianya yang paling banyak, lebih 50% tuh 35 sampai 59 tahun. Ya, ini udah termasuk usia yang couples, ya. Ini usia per generasi nih biasanya, ya, kita pakai istilah generasi. Oke, ini respondennya punya ini. Kalau dalam penelitian biasanya kita bedah lagi, ya, cuma karena saya tidak masukkan di SPSS, ya. Kalau dalam software SPSS kita ada namanya cross tabs. Jadi yang di usia segini jawabnya segini, yang di sini jawabnya segini, gitu ya. Cuma saya tidak pakai itu, saudara, karena saya cuma mau dapat gambaran umum saja, gitu ya. Ternyata puji Tuhan, ya, ini dia, ini membuat kita semua, saudara, bersyukur karena hasil survei ketika saya bertanya buat saudara yang mengisi Google Form ini, apakah ada seseorang atau beberapa orang pada saat ini ya, di sekitar kita, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang selalu memberikan dukungan dan kekuatan iman kapanpun, ya, Bapak Ibu Saudara dibutuhkan. Yang jawabnya ya itu hampir 100%. Kalau dalam ilmu penelitian, saudara, ini sangat-sangat signifikan. Ini udah dianggap seluruhnya lah. Ya, hanya sedikit sekali, ya, ini nggak signifikan nih yang menjawab tidak ada sama sekali. Ini sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Tapi mayoritas 98,9%, ya,
Itu cuma 1%, sekian persen, 1% ya yang mengatakan tidak ada sama sekali. Tapi almost 99% itu mengatakan ya, saya selalu ada yang namanya support system dalam hidup saya, ya. Dan jika ya, siapa mereka? Ini menarik. Ya, ini juga bagian dari khotbah saya besok. Nyata family. Ya, we always says that the family is the best support system of someone's life. Ya, bahwa yang namanya family, keluarga adalah support system terbaik dalam hidup kita. Yang the best support system is family. Gitu ya, 73,3%, 76,8%. Yang bilang teman dekat di tempat pekerjaan, sekolah, kampus, komunitas, karena ini bisa jawab lebih dari satu pertanyaannya, lebih dari satu jawaban, ya, 51,6%, gitu, ya. Nah, betul kan, itu support system. Lalu ada di sekitar kita. Saudara seiman di Jemaat Ebenezer 66,3%. Itu berarti saudara, ini saya pakai asumsi kalau yang dapat dukungan dari saudara seiman itu karena mereka sudah di AF, sudah ada di AF. Gitu ya. Jadi saya punya asumsi saudara, ada yang mengatakan di luar jemaat itu 45,3%. Itu berarti saudara kemungkinan besar saudara sekitar 44% lah gitu yang belum dapat support system di AF, ya. Nah, ini menjadi tugas kita saudara dalam AF campaign. Jadi kita harapkan saudara jemaat Ebenezer itu mendapatkan support system itu di AF. Karena itu AF itu kendaraan yang paling efektif. Kita punya 2C dalam jemaat. Celebration ibadah raya, oke, haleluya, puji Tuhan, dia selalu hadir. Banyak jemaat-jemaat yang selalu hadir setia di jemaat umum. Ya, kemarin Bogem sudah minta kepada Bu Mary untuk mulai melihat, ya. Kita udah minta tim pastoral untuk melihat, ya, setiap minggu diteleponin sudah bergabung di AF apa enggak. Nah, nama-nama yang menjawab belum bergabung di AF itu kita harapkan dia bergabung, gitu, ya. Jadi nanti kita lihat, kita berdoa saudara supaya AF campaign itu betul-betul efektif, ya, di bulan ini. Karena kita mau supaya jemaat itu dapat support system, jemaat Ebenezer itu dapat support systemnya di AF, gitu, ya. Kita tidak menolak ada teman di tempat pekerjaan, di sekolah, kampus, atau di komunitasnya, di hobi, ya, dia punya hobi masak, hobi olahraga, hobi jalan pagi, jalan lari, dia suka lari dari masalah kehidupannya, ya. Itu mungkin ada orang-orang di luar gereja yang dalam tanda petik, ya, jadi support system mereka, tapi nilai-nilai yang diberikan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen, gitu. Contoh misalnya, oke, ya, seorang wanita, seorang ibu, ya, seorang istri sedang ada pergumulan dengan suaminya. Dia ada support system dari teman-teman dulu, ya, waktu dia dulu kuliah ada grup WhatsApp-nya. Tapi mungkin nilai-nilai yang diberikan nggak sama dengan apa yang kita berikan di AF. Ya, kita mengatakan terus doakan supaya suami bertobat kembali, ya, dipulihkan Tuhan. Tapi mungkin saja support system dia di luar AF, ya, di luar gereja, di luar iman Kristen, bisa mengatakan, udah, ya, lu masih muda, ya, lu bisa kawin lagi, ngapain lu, ya, berharap sama dia, gitu, ya. Nah, ini salah satu contohnya saudara, ya. Jadi kita harapkan saudara mereka masuk di AF supaya dapat support system yang tepat, gitu, ya. Dan puji Tuhan 64,2% ketika ditanya dalam angka 1, 2, 3, 4, 5 itu ternyata saudara dampaknya yang paling besar saudara itu 5, 64,2%. Tapi ada yang masih minim nih, 4,2%, gitu, ya. Ada 4 yang mengatakan belum dapat, ya. Nah, ini kita harus tingkatkan saudara, ya. Oke, ini jadi PR buat kita saudara, karena mungkin saja saudara AF kita kurang intens, bisa saja dia belum masuk di AF, bisa saja dia menjadi jemaat biasa, bisa saja, ya, bisa, gitu, ya. Nah, pada saat ini, apakah dia menjadi bagian dari support system dari seseorang atau orang lain, gitu. Nah, puji Tuhan, ini yang kita harapkan saudara jadi jemaatnya misioner, kita diberkati, jadi berkat, ya. Kemarin waktu Bugem sharing di Pray for Miracle, ya, ada beberapa ungkapan, ya, kalau tidak salah satunya ya Bugem, ya,
dikuatkan untuk menguatkan gitu ya. Jadi kita saling menguatkan, konsep saling itu ada di dalam jemaat ini ya. Oke, puji Tuhan, 89,5% dia sudah menjadi support system bagi seseorang ya, dan kita harapkan sebenarnya 100%, 100% ya, jemaat Ebenezer itu menjadi jemaat yang selalu ya, jadi support system bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan ya. Oke, baik saudara, ini refleksi dari firman Tuhan yang kita harapkan saudara semua ya, memberikan refleksi. Satu bulan ini tolong saudara simak baik-baik ya. Saya hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di mimbar Ebenezer akan bicara terus tentang support system ya. Selalu bertanya kepada anggota EAF ya. Tolong saudara ya, sebagai gembala EAF terapkan model ini gitu ya. Saya mengizinkan saudara berkreasi untuk pertemuan EAF saudara, tapi saudara harus interaktif ya. Jangan one way, selalu tanya ya, gitu, selidiki, tanya gitu ya. Anggota EAF saudara seperti apa ya. Nah, ayat hafalan Ibrani 10:24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Pastoral ministry selalu kita dorong supaya di AF saudara memberikan kata-kata yang menguatkan, memberikan dorongan untuk hadir di ibadah raya ya, memperhatikan ikut ibadah secara onsite atau secara online gitu ya, karena sekali lagi pertemuan informal kita tuh jauh lebih besar daripada pertemuan formal kita. Efeknya ya, chatting kita di grup WA, visitasi kita, sharing kita, doa bersama, memberikan encouragement itu jauh lebih besar ya. Dan saya dorong saudara untuk pray for miracle ya, selalu join, bergabung ya. Saudara yang sudah dijadwal ya, ambil bagian dalamnya. Saudara tidak dijadwal pun juga silakan bergabung ya. Bugem selalu berkata cuma kita tinggal pakai HP kita sudah bisa bergabung ya gitu. Sekali lagi saudara, saya harapkan seluruh kegiatan doa kita saudara itu di pray for miracle gitu ya. MP Youth silakan bikin doa sendiri ya, ada mungkin khusus secara doa ya gitu. MP yang couples and pro ada yang namanya doa bersama juga silakan, tapi saudara, saya nggak mau ada duplikasi ya, saya tidak mau ada duplikasi di gereja ini ya. Sendiri doanya, ini sendiri ya, nggak gitu ya. Tapi saya mau betul-betul kita ada doa korporat seperti gereja Yerusalem ya, doa korporat, kita saling mendoakan gitu ya. Dan menurut saya saudara, prayer for miracle itu pokok-pokok doa yang didoakan itu jauh lebih sistematis gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya MP bikin doa itu seperti apa pokok doanya, saya nggak tahu ya gitu, apakah continue tersistematis di follow apa enggak ya. Tapi pray for miracle itu betul-betul Bu Mary sekali lagi yang bertanggung jawab. Terima kasih Bu Mary untuk kerja kerasnya. Itu di follow up gitu ya. Yang sudah didoakan seperti apa ya, yang belum dijawab doanya seperti apa, setelah doakan seperti apa juga hasilnya, ada kesaksian. Jadi tolong saudara bergabung di Pray for Miracle dan jangan ada duplikasi ya dalam gereja ini. Ya, kita tidak mau dalam tanda petik ya. Memang ada kategori dalam pelayanan, kategorial ministry, enggak gitu ya. Tapi Pray for Miracle kita menjadikan saudara doa korporat, doa bersama. Ya, bayangkan GBI di bawah Pak Niko itu mereka sebulan sekali harus kumpul, wajib ya, disentul gitu ya. Teman saya cerita itu untuk keluar dari pertemuan itu kembali ke Jakarta itu macetnya luar biasa, bisa 1 jam tersendiri itu gitu ya. Itu wajib gitu ya. Ada yang ngomong sama saya, Pak wajibin Pak di Pray for Miracle semua yang melayani hari Minggu, para pengurus aktivis wajibin semua ikut di Zoom meeting. Dia bilang tunggu waktunya, akan datang waktunya. Gimana Tuhan akan ya, saya 10 heboh begitu ngomongnya saudara ya. Cuma kalau saya lihat saudara rasanya kurang respon, mohon maaf ya kalau saya pakai kewajiban gitu ya.
saudara tidak join di Pray for Miracle hari Kamis, hari Minggu tidak boleh melayani. Waduh, ya, saya tidak mau bikin seperti itu, saudara sebenarnya. Tapi kalau saya lihat tahun ini saya evaluasi dan saya dapat masukan dari penatua, masukan ini dan tidak melayani, saudara melayani ya, tidak join di Pray for Miracle. Waduh, ya, gitu ya. Nah, doakan saja saudara ya. Tapi saya tuh selalu ya punya kerinduan adalah saudara tuh dari hati, ya, bukan karena dari luar, gitu ya. Kalau dari luar itu sifatnya mohon maaf ya, mohon maaf kalau dari luar tekanan saudara itu ya cuma main di reputasi. Beda reputasi dengan karakter. Karakter itu dari dalam, reputasi itu apa kata orang, karakter itu apa kata Tuhan, gitu ya. Jadi itu betul-betul sih ya, dari hati kita punya kerinduan untuk berdoa sama-sama ya, saling mendoakan di bagian dalamnya ya. Nah ini Reaching Out Ministry saudara, kita akan terus mengevaluasi. Ini tujuan juga dari EIF campaign ya, supaya kita menjangkau ya. Saya harapkan nanti Bu Mary ya, tolong Ibu Mary ya, diatur supaya nanti nama-nama ini kita akan atur semua karena kita punya goal. Kita harapkan saudara supaya tahun ini ada multiplikasi ya. Puji Tuhan sudah banyak nih ya, sudah jadi multiplikasi ya. Terima kasih buat para supervisor GF yang terus mengawal kita punya goal di 2023. Dan jangan lupa mengisi di Google Form. Terima kasih Bu Mary yang selalu mengupdate ya. Gitu next Bu Mary kalau bisa nanti tadi kan Bu Mary tulis nama-nama itu ya, yang membacakan ya. Bu Mary nanti ditulis saja tuh ya di Iya, Pak. Excel ya. Itu sehingga kalau tadi dibacain saya juga ini yang mana nih yang gitu ya. Iya, belum dirapiin, Pak. Ya. Ditulis ya. Saya tahu memang Bu Mary banyak kegiatannya seperti kondek rambut ya, bersihin rumah ya, setrika pakaian abang ya. Saya tahu kegiatan, tapi tolong Bu Mary ya. Oke baik, ini saudara yang akan kita adakan jadi bulan Oktober, bukan sekedar HUT GBI, HUT gereja kita ya, karena HUT gereja Ebenezer sama HUT GBI itu tanggalnya sama. Saya nggak tahu itu ceritanya kok bisa sama begitu, gimana saya nggak tahu ya. Tapi kita akan bikin satu momen khusus ya, bukan sekedar potong tumpeng lah apalah. Aduh, kalau ulang tahun gereja cuma seremonial ya, nyanyi yang nggak ada ininya ya, ada ya istilahnya kalau makan tuh nggak nendang gitu ya, nggak. Kita mau ada sesuatu yang kita buat. Apa itu gereja ya, nggak. Makanya kita punya tema tentang support system ya. Tema ini saudara kami sudah canangkan dari beberapa bulan yang lalu. Saya dengan Mugem udah discuss, nanti di bulan Oktober kita mau canangkan ini sekaligus EIF campaign. Mari kita sukseskan EIF campaign ini, dan saya harapkan ada efeknya, ada dampaknya, sehingga nanti pertemuan kita saudara di bulan berikutnya kita bisa lihat ya, ada penambahan di EIF kita, ada jiwa-jiwa baru, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita gembalakan. Oke, terima kasih Ibu sekalian. Kita akan masuk ke bagian tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan.